Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kematian. Perlu saudara ketahui bahwa kematian itu ada dua. Artinya kita dua kali hidup dan kita dua kali mati. Di antara dua kematian ini sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Kita akan membahas terlebih dahulu mati maknawiyah. Mati yang pertama adalah mati maknawiyah, yaitu mati sebelum mati. Apa yang dimaksud mati sebelum mati? Yaitu melepaskan semua pendengarannya, penglihatannya, dan semuanya kita lepaskan dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak lagi mendengar, tidak lagi melihat, tidak lagi berkata-kata dan sebagainya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut mati sebelum mati, atau mati di dalam hidup. Barang siapa mati di dalam hidup, insya Allah dia hidup di dalam kematian. Seperti tadi saya jelaskan bahwa dua kematian ini bukanlah gampang, bukan mudah. Apa sebab? Mati maknawiyah harus kita mencabut dari diri kita itu, dari ego. Artinya kita harus mencabut diri kita dari ego. Kita harus terlepas dari ego. Melepaskan ego itu
bukanlah mudah, berat. Melepaskan ego sama dengan melepaskan kulit dari daging. Kemudian mati yang kita sering ketahui, terpisahnya jiwa dari raga. Ini yang lebih menyedihkan lagi. Mohon maaf saudara, saya akan bercerita sedikit dalam pengalaman saya ketika saya masih aktif dalam melakukan spiritual. Jadi ini juga sudah pernah saya bahas di konten. Saya pernah dibawa seseorang sampai saya di situ terduduk sampai selama 1 minggu, tidak makan, tidak minum. Walaupun begitu, tapi saya mengalami suatu kenikmatan luar biasa. Saya dibawa, disitulah saya diperlihatkan bermacam-macam, termasuk diperlihatkan orang di dalam sedang mengalami sakaratul maut. Nauzubillah summa nauzubillah. Sakit saudara. Itulah sebabnya sering saya mengatakan di konten-konten sebelumnya bahwa seperti tulang itu dicabut dari daging. Saya pun menyaksikan pada saat itu. Rasanya tidak sanggup berbuat maksiat. Sakit saudara. Ini hanya saya menyampaikan. Dua kematian ini tidak ada yang mudah. Mati maknawiyah, melepaskan diri dari ego, sama dengan melepaskan kulit dari daging. Kemudian kita mati yang kita fahami, mati benaran. Yaitu terlepasnya jiwa dari raga. Jiwa itu dicabut seperti mencabut tulang dari daging. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang saya saksikan saya sendiri. Itulah sebabnya saya sering menjelaskan dalam konten-konten saya. Kita harus melepaskan hak Allah yang ada pada kita. Apabila hak Allah itu kita masih akui, sehingga kita sampai pada saat menjalani sakaratul maut, sakit, jiwa itu dicabut seperti mencabut tulang dari daging. Saudara, perlu diketahui bahwa kita ini mati 2 kali, yaitu mati sebelum mati, kemudian mati ketika terpisahnya roh atau jiwa dari jasad. Begitu juga hidup, kita juga 2 kali hidup. Kita hidup di dalam kematian dan mati di dalam kehidupan. Dan suatu saat kita akan hidup kembali di yaumul qiyamah. Itulah saya menjelaskan, barang siapa mati dalam kehidupan ini sekarang ini, insya Allah hidup di dalam kematian yang akan datang.
Jangan pernah bosan berbuat baik. Jangan pernah mengeluh berbuat kebaikan, karena tidak ada kebaikan dibalas dengan kesengsaraan. Tidak ada. Barang siapa menanam kebaikan akan tumbuh dengan kebaikan. Barang siapa menanam maksiat, dia akan mendapat maksiat. Insya Allah, percayalah bahwa hukum Allah itu pasti. Subhanallah. Demikian saudara, semoga bisa kita renungkan hal ini agar kita semakin menambah iman, menambah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semakin memperbaiki diri kita, karena suatu saat kematian ini pasti kita alami. Tidak ada yang bisa melewatkan kematian ini. Demikian saudara, semoga bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.